Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari seri Sweet Tooth season yang ketiga part yang kedua. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Sebab, part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di part yang kedua ini, kita diperlihatkan masa lalu dari Rosie sebelum tinggal bersama Zhang. Ternyata, ketika Rosie melahirkan bayi hibrida serigala, dia diusir oleh Zhang agar pergi menjauh darinya. Rosie sebenarnya sangat menyayangi bayi serigalanya. Namun, Zhang memberikan tawaran apabila Rosie ingin kembali dengannya, maka dia harus memperlakukan anak serigalanya seperti hewan. Mereka tak boleh diperlakukan layaknya manusia. Mendengar hal itu, Rosie sempat menolak tawaran dari Zhang. Namun, mengingat hidup sendirian di luar sana yang tak memungkinkan, Rosie terpaksa menyepakati perjanjian tersebut. Di samping itu, Zhang juga memberikan peraturan jika Rosie harus menjalankan segala perintahnya. Sebab itulah, Rosie sebelumnya diutus oleh Zhang untuk mencari gas. Kembali ke masa sekarang, setibanya Rosie di rumah dari Theo, ia pun bertanya kepada ayah dari Theo tentang di mana gas yang dilaporkannya. Ayah dari Theo pun menjawab bahwa mereka telah pergi. Mendengar hal itu, Rosie pun langsung memerintahkan anak-anak serigalanya untuk membunuh ayah dari Theo. Namun, Rosie membiarkan Theo bersama ibunya dan juga adiknya untuk tetap hidup. Beralih ke gas, di tengah perjalanan menuju ke Nagrev, Bir menunjukkan Gas sebuah pamflet tentang dirinya yang dicari oleh Zhang. Gas pun lalu bertanya kepada Bir tentang siapa Zhang. Dr. Singh pun lalu menyauti dan menjawab bahwa Zhang sama halnya seperti Jenderal Abbott. Bedanya, ia memiliki kekuasaan dan pasukan lebih besar dari Jenderal Abbott. In a matter of weeks, if not days. That idea. Jika mengingat masa sebelumnya, Zhang adalah orang yang melakukan penawaran dengan Jenderal Abbott mengenai obat yang Dr. Singh buat. Mendengar perkataan dari Dr. Singh, Gas pun mulai ingat mengenai wanita atau Zhang yang berada di markas dari pasukan The Last Man. Beralih ke Zhang, diperlihatkan dia yang memperlakukan para hibrida dengan sangat kejam. Zhang memperlakukan para hibrida yang ditangkapnya layaknya seekor hewan. Sebab, baginya para hibrida sama saja seperti hewan dan bukan manusia. Adik dari Rosie yang melihat perlakuan dari ibunya pun kini mulai merasa kasihan dengan para hibrida. Beralih ke Siana, karena tak kunjung menemukan keberadaan dari Birdie, ia pun mulai mengumpulkan semua rekan timnya agar membantunya mencari Birdie. Bagaimanapun juga, Birdie merupakan bagian dari mereka. Awalnya, mereka semua pun tak memperdulikan hal tersebut, sebab mungkin saja Birdie telah tewas. Namun, Siana meyakinkan mereka jika Birdie masih hidup dan berada di luar sana. Siana juga mengatakan apabila mereka masih memiliki rasa kemanusiaan dan hati nurani, seharusnya mereka mau membantunya mencari Birdie. Siana juga menyuruh mereka membayangkan bagaimana jika mereka lah yang berada di posisi dari Birdie. Pada akhirnya, mereka pun mau membantu Siana untuk mencari Birdie. Kembali ke Gas, hari demi hari pun mulai berlalu. Kini, mereka pun hampir tiba di kota Nagrev atau tempat dari kapal pesiar berada. Big Man mengatakan bahwa mereka mungkin tiba dalam 2 hari lagi jika tak ada kendala. Mendengar hal itu, Gas pun merasa sangat senang sebab harapannya untuk menuju ke kutub es Alaska pun semakin besar.
Namun, Big Man juga menasihati Gus apabila kapal pesiar itu sudah berangkat lebih dulu, maka ia tak boleh berkecil hati. Mungkin takdir akan berkata lain. Gus yang mendengar hal itu pun seketika langsung merasa bersedih. Bear lalu menghibur Gus dan mengatakan bahwa mereka akan terus bersamanya. Walaupun mereka tak pergi ke kutub es, mereka akan terus bersama-sama layaknya sebuah keluarga. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Nakref dan hampir sampai di tempat pantai atau kapal pesiar berangkat. Saat tiba di sana, Gus menyuruh semuanya agar segera bergegas dan pergi menuju pantai. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah melihat jika kapal pesiar itu sudah tak ada di sana. Salah seorang wanita yang tinggal di tempat itu yang bernama Carol pun mengatakan bahwa mereka telat 2 jam. Kapal pesiar itu telah berangkat 2 jam yang lalu. Gus dengan perasaan sedih pun bertanya kepadanya apakah ia bisa membantunya. Carol pun menjawab bahwa dia memiliki alat untuk menghubungi kapal itu. Mungkin saja kapal itu mau kembali dan menjemput mereka. Di kediaman dari Carol, Big Man bertanya kepadanya apakah ia tinggal sendirian. Carol pun menjawab iya. Dia hanya tinggal berduaan bersama anjingnya. Kemudian, Carol pun mulai menghubungi kapal pesiar yang berlayar berharap mereka mau kembali. Namun, tak ada sedikit pun jawaban dari kapal itu. Hal itu pun langsung membuat Gus semakin bersedih. Di depan rumah dari Carol, Big Man melihat perahu yang telah rusak yang mungkin bisa mereka perbaiki. Namun, perahu itu hanya muat 4 orang yang berarti salah satu di antara mereka harus rela tak ikut ke Alaska. Mereka semua pun tak mau memutuskan lebih awal tentang siapa yang tak ikut ke Alaska. Mereka lebih memilih untuk memperbaiki perahu itu lebih dulu. Hari demi hari pun kini mulai berlalu. Kini, perahu itu pun hampir jadi dan siap untuk digunakan. Wendy yang berduaan bersama Gus pun mengatakan bahwa ia rela untuk tak ikut naik ke atas perahu apabila salah seorang di antara mereka terpaksa tak boleh ikut. Gus pun tak membiarkan hal itu terjadi. Baginya, siapa yang tak ikut harus dipilih secara bersama-sama. Di lain sisi, Carol yang terus menghubungi komandan di kapal pesiar, ia pun terus-menerus mengatakan bahwa ada sekumpulan orang dan beberapa manusia hibrida yang tertinggal untuk menaiki kapal. Tanpa disadari, sinyal suara itu pun terdeteksi oleh Rosie yang kehilangan jejak dari Gus. Seketika, Rosie pun langsung bergegas menuju ke tempat dari Carol berada. Di samping itu, Bear bertanya kepada Big Man tentang siapa yang akan tinggal. Big Man pun menjawab bahwa dialah yang akan tinggal. Namun, Bear menyangkalnya sebab baginya hanya Big Man lah yang mampu untuk melindungi Gus di luar sana. Bear lalu menawarkan dirinya untuk tak naik ke atas perahu. Mendengar hal itu, Big Man pun langsung terkejut dan tak menyetujuinya. Namun, Bear tetap bersikeras dan berusaha menghibur Wendy agar dia mau ikut bersama mereka. Bear pun lalu mendatangi adiknya dan ingin menjelaskan bahwa ia tak akan pergi ke Alaska. Namun, Bear masih ragu karena ia merasa takut jika Wendy juga tak mau pergi. I'm not gonna get left behind. Di samping itu, Big Man mencoba mendatangi Dr. Singh dan menyuruhnya agar dia saja yang tak ikut untuk naik ke atas perahu. Dr. Singh pun lalu tersenyum licik dan mengatakan bahwa Gus tak akan menyetujuinya. Bagaimanapun juga, ia sangat dibutuhkan oleh Gus karena mimpinya yang sama dengannya. Dr. Singh lalu memprovokasi Big Man bahwa di mimpinya Big Man telah tewas. Mendengar hal itu, Big Man pun mulai kesal dan merasa marah. Sementara itu, Bear bersama Wendy yang tengah mengecek ke tempat kediaman dari Carol. Mereka pun mendengar suara serigala dari Rosie yang tak jauh dari sana. Menyadari jika pasukan dari Zhang telah dekat, Bear pun lalu berlari ke arah Gus dan mengatakan bahwa ada pasukan dari Zhang yang mendekat. Benar saja,
Rosie bersama partnernya pun mulai menembaki Gus yang berada di kejauhan. Gus bersama Pigman dan juga Dr. Singh pun terpaksa harus pergi menggunakan perahu dan meninggalkan Bir bersama Wendy yang tengah bersembunyi dari Rosie. Melihat hal itu, Gus langsung merasa bersedih dan menyuruh Pigman untuk menunggu Bir bersama Wendy lebih dulu. Namun, Pigman tak menuruti permintaan dari Gus, sebab Rosie yang bersenjata memungkinkan mereka akan terbunuh jika harus kembali. Dari kejauhan, Wendy memberikan bahasa isyarat kepada Gus agar dia tetap pergi dan meninggalkannya. Wendy juga mendoakan semoga Gus tiba di tujuan dan bertemu dengan ibunya nantinya. Pada akhirnya, Gus pun berhasil meloloskan diri dari Rosie yang ingin menangkapnya. Di samping itu, Bir bersama Wendy berusaha untuk melarikan diri dari sana sebelum ketahuan oleh Rosie. Sementara itu, Rosie yang gagal menangkap Gus, ia pun mengabari ibunya atau Zhang yang membuat Zhang pun merasa marah. Zhang lalu menyuruh Rosie agar menunjukkan tentang di mana ia berada. Ketika Bir bersama Wendy akan pergi dari sana, salah satu hibrida serigala pun langsung menyerang mereka. Karena serigala itu sangatlah ganas, Bir menyuruh Wendy agar pergi lebih dulu sementara dia akan melawan para serigala itu. Dengan kemampuan bertarungnya, Bir pun berhasil menancapkan pisaunya di tubuh dari serigala itu. Melihat anaknya yang dituju oleh Bir, Rosie pun lalu memukul Bir hingga dia tak sadarkan diri. Wendy yang melihat hal itu dari kejauhan pun hanya bisa mendoakan agar kakaknya baik-baik saja. Sementara itu, Gus bersama Pigman dan juga Dr. Singh yang tengah berlayar, mereka pun pada akhirnya bisa menyusul kapal pesiar yang sebelumnya akan mereka naiki. Ketika Gus mulai menaiki kapal pesiar itu, dia pun merasa heran dengan kondisi kapal itu yang sangat sunyi layaknya tak ada orang di dalamnya. Pigman lalu bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan penghuni di kapal itu. Jika melihat keadaan kapal itu saat ini, sepertinya telah terjadi pesta besar sebelumnya. Pigman lalu membagi tugas kepada mereka masing-masing agar berpencar dan mencari informasi lebih lanjut. Gus akan pergi ke ruang dalam kapal. Sementara itu, Dr. Singh akan pergi ke belakang dari kapal dan menyusuri di setiap lorongnya. Sementara Pigman, dia akan pergi ke ruang depan dan mencari informasi yang dibutuhkan. Setelah sudah berpencar cukup lama, mereka pun tak menemukan informasi apapun. Mereka juga tak melihat seorang pun di kapal itu. Dengan sangat panik, Gus pun bertanya kepada Pigman tentang apa yang mungkin terjadi dengan semua orang. Pigman pun berfirasat jika ada suatu hal besar yang telah terjadi. Kembali ke Bir, Rosie yang masih tak terima dengan keadaan anaknya, ia pun terus menyiksa Bir hingga tibalah Zhang. Zhang kemudian menyuruh Rosie agar memberikan Bir kepadanya. Namun, Rosie tetap ingin menyiksanya karena anaknya yang telah ditusuk oleh Bir. Mendengar hal itu, Zhang pun malah memarahi Rosie sebab seharusnya dia tak bersedih karena para serigala itu hanyalah seekor hewan. Kembali ke Gus, menyadari jika semua orang di kapal itu mungkin saja terjangkit oleh virus, dia pun menyuruh Pigman dan juga Dr. Singh untuk tetap berada di ruangan yang aman, sebab dia kebal oleh virus. Sementara itu, Gus akan menyusuri ke ruangan dalam kapal yang belum mereka datangi. Benar saja, ketika Gus mulai berjalan ke ruangan di dalam kapal, ia pun melihat bunga biru atau penanda dari keberadaan virus yang mematikan. Tak jauh dari sana, Gus melihat sekumpulan mayat yang cukup banyak yang sepertinya mereka telah tewas karena virus mematikan. Dari ruangan depan, Gus mendengar suara seseorang dari walkie-talkie yang terus-menerus meminta tolong. Ketika Gus menjawabnya tentang suara siapakah ini, pria itu pun mengenalkan namanya jika dia bernama Darwin. Gus lalu bertanya lagi tentang di manakah dia berada. Darwin pun menjawab bahwa ia tak bisa memberitahu Gus. Mereka berdua pun lalu saling berkenalan satu sama lain.
Darwin bertanya lebih dulu tentang apa tujuan Gus kemari. Gus pun menjawab bahwa dia adalah seorang hibrida dan ingin pergi ke Alaska untuk bertemu dengan ibunya. Ketika Gus bertanya balik tentang apa tujuan Darwin, ia malah menyuruh Gus untuk pergi ke ruang atas atau tempat kemudi dari kapal pesiar. Kembali ke Bir, Zhang mencoba bertanya kepadanya tentang kemanakah perginya Gus. Bir pun hanya diam saja dan tak mau menjawabnya. Zhang lalu bertanya apakah Bir dahulunya adalah anggota dari Laskar Satwa yang terkenal melindungi para hibrida. Bir pun masih tetap diam saja. Tak ada pilihan lain, Zhang memberikan waktu 5 menit kepada Bir agar mau memberitahunya tentang kemanakah perginya Gus atau dia akan dihukum mati. Kembali ke Gus, di ruang atas, Big Man mencoba berkomunikasi dengan Dr. Singh mengenai perkataan dia sebelumnya yang menyebutkan bahwa dirinya akan tewas nantinya. Dengan tersenyum, Dr. Singh pun menjawab jika hal itu memanglah benar. Seketika, Big Man pun mencoba memukul Dr. Singh dengan sangat marah. Namun, mengingat perjuangannya dengan Gus setelah sejauh ini, dia pun membatalkan niatnya. Sebab, jika Gus melihat Dr. Singh terluka, maka hal itu akan menyakiti hati dari Gus. Dengan kata lain, hal itu sama saja seperti menyakiti Gus. Di ruangan kemudi, Gus terus menuruti perkataan dari Darwin yang memerintahnya untuk mendatangi tempat-tempat yang tak diketahuinya. Darwin terus memandu Gus untuk mencari sebuah buku di ruang kemudi. Setelah menemukannya, Gus diperintah untuk membacanya tentang isi dari buku itu. Di buku tersebut, tertulis bahwa pesan ini dari komandan. Semua orang di kapal telah tewas karena salah satu penumpang yang terjangkit oleh virus dan tak mau berkata jujur. Ketika pesta tengah berlangsung, mereka pun mulai terjangkit satu persatu hingga tak sadarkan diri. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka pun mulai tewas dan ada yang memilih untuk melompat dari kapal berharap mereka tak terjangkit oleh virus. Namun, hal itu sama saja seperti bunuh diri. Di akhir pesan, tertulis bahwa ayah sangat menyayangimu Darwin. Kapal ini tak boleh sampai ke daratan karena virus di dalamnya. Beralih ke Big Man, ia pun mulai berbaikan dengan Dr. Singh dan saling berkomunikasi satu sama lain. Big Man menitipkan pesan kepada Dr. Singh apabila dia berada di posisi yang tak terkendali nantinya, harapannya agar dia mengingat kebaikan Gus kepadanya. Dr. Singh pun hanya diam saja. Kemudian, Dr. Singh pun mulai bercerita mengenai masa lampaunya di mana wabah ini baru menyebar. Ia baru teringat jika Big Man pernah ditemuinya ketika berada di rumah sakit. Waktu itu, Big Man bersama istrinya yang akan melahirkan. Ketika mengetahui istrinya yang melahirkan hibrida, Big Man pun bertemu dengan Dr. Singh yang menasihatinya jika hibrida dan manusia tak ada bedanya. Mengingat momen itu, Big Man pun mulai bersedih dan merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu yang meninggalkan istrinya sendirian. Kembali ke Gus, ia pun melakukan kesepakatan bersama Darwin untuk membuang semua mayat yang ada di kapal. Gus memohon kepada Darwin jika dirinya telah melakukan tugas itu, Darwin mau membantunya untuk menghidupkan kapal dan menjalankannya ke Alaska. Beralih ke Bir, ketika dia tengah frustasi, datanglah Jordan atau teman lamanya yang dahulunya ia hianati demi membebaskan Tiger. Jordan menawarkan bantuan untuk membebaskan Bir dari sana. Di tengah pelarian, Jordan pun bertanya tentang kemanakah ia akan pergi. Bir pun menjawab bahwa dia akan pergi ke Alaska untuk mencari ibu dari Gus. Ternyata, semua itu hanyalah jebakan dari Zhang. Kembali ke Gus, setelah menyelesaikan semua tugasnya, Darwin pun meminta maaf kepada Gus bahwa ia tak bisa menuruti permintaannya. Darwin teringat pesan dari ayahnya bahwa kapal ini tak boleh mendarat dimanapun. Seketika, hal itu pun langsung membuat Gus bersedih.
Gus lalu melihat-lihat mengenai berbagai foto di kapal itu dan menyimpulkan bahwa Darwin adalah orang yang sangat dekat dengan ayahnya. Gus lalu menasihati Darwin bahwa dia juga pernah di posisinya. Gus lalu menceritakan bahwa dia juga memiliki seorang ayah yang bernama Papa. Suatu hari, Papa harus meninggal karena virus yang mewabah saat ini. Gus tak ingin semua ini terulang lagi kepada orang-orang di dekatnya. Sebab itulah, ia ingin pergi ke Alaska dan mencari sumber dari virus agar bisa menghentikannya. Mendengar cerita dari Gus itu, Darwin pun mulai tersentuh dan keluar dari tempat persembunyiannya. Darwin lalu memprogram otomatis kapal ayahnya untuk menuju ke Alaska. Gus pun sangat berterima kasih kepadanya karena mau menepati janjinya untuk membantunya. Gus juga berjanji jika dia akan melakukan hal semaksimal mungkin untuk mengatasi virus yang mewabah saat ini. Gus lalu meminta Darwin untuk menunggunya sebentar karena dia ingin mengenalkan sahabatnya kepadanya. Gus pun lalu mencari Big Man bersama Dr. Singh untuk memperkenalkan Darwin kepadanya. Namun, ketika Gus telah kembali, Darwin sudah tak ada di sana. Di ruang kemudi, terdapat sebuah kertas yang tertulis terima kasih atas bantuannya. Salam dari Darwin. Beralih ke Zhang, dia pun menghubungi pasukannya untuk mempersiapkannya sebuah pesawat karena mereka akan pergi ke kutub es Alaska. Sementara itu, Rosie masih menangisi anak serigalanya yang kini semakin memburuk. Zhang lalu menyuruh Rosie agar tak berlarut dalam kesedihan, karena itu hanyalah hewan yang ia pelihara. Kemudian, Zhang pun mulai menaiki pesawat dan membawa Bir bersama mereka. Zhang memiliki rencana untuk menjadikan Bir pertukaran dengan gas nantinya. Secara diam-diam, Wendy yang sebelumnya tengah bersembunyi, kini dia pun mulai ikut naik ke dalam pesawat. Kembali ke gas, dia pun menghidupkan walkie-talkie dari kapal berharap ada jawaban di luar sana. Tak disangka, seorang wanita pun menyauti perkataan dari Gus yang bertanya tentang siapa dia. Gus pun mengenalkan namanya bahwa dia tengah mencari ibunya. Wanita itu pun mengucapkan selamat datang kepada Gus dan mengenalkan namanya jika dia bernama Siana atau sahabat dari Birdie. Mendengar hal itu, Gus pun sangat merasa senang. Siana lalu menjelaskan bahwa Gus akan tiba beberapa hari lagi. Ia juga akan melakukan penjemputan nantinya. Dan kemudian, part yang kedua season yang ketiga pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada part yang kedua. Untuk part ketiganya, silakan tunggu di konten selanjutnya.